Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini untuk video pembelajaran kelas 3 ya, materi PAI. Ibu buatkan khusus atau untuk semuanya, karena dalam pembelajaran via Zoom tadi tidak semuanya bisa ikut kan ya. Jadi ini buatkan, semoga bermanfaat. Untuk yang tidak bisa ikut Zoom masih bisa menyaksikan penjelasan Bulia dalam penjelasan berikut ini. Memang Zoom tadi tidak direkod karena memang terkendala oleh internet yang kurang bagus ya. Karena seperti tadi dari beberapa pertemuan tiba-tiba mati di tengah-tengah ya. Sehingga itu akan memberikan rekaman yang kurang baik. Nanti takutnya tidak nyambung. Jadi Ibu buatkan video pembelajarannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Saksikan dan simak, kemudian pahami dengan teliti. Oke? Baik teman-teman kelas 3, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penjelasan pelajaran Bulia bagi yang Ibu ulang ya, karena tadi tidak semuanya ikut Zoom. Jadi Ibu ulang. Ini materi kita yaitu tentang meninggalkan perkara sia-sia. Materi ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah yang bunyinya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisun hasanun rawahu Tirmizi wa ghairuhu hakadha. Ibu ulangi isi hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan lainnya. Ini bunyi hadisnya, hadis perintah kepada kita tentang meninggalkan perkara sia-sia atau perkara yang tidak berguna. Selanjutnya penjelasan hadis. Hadis ini adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita laksanakan, yaitu tentang baiknya keislaman seseorang. Sebagai orang Islam, kita diperintahkan untuk meninggalkan perkara atau sesuatu yang tidak bermanfaat. Baik itu bagi yang melihatnya, apalagi yang melakukannya. Nah, sesuatu yang tidak bermanfaat itu bisa berupa perkataan maupun perbuatan. Jadi ada dua ya. Perkara yang tidak bermanfaat itu bisa berupa perkataan, bisa pula berupa perbuatan. Nih, Ibu tampilkan contoh perbuatan baik ya. Ini contoh perbuatan baik atau bermanfaat. Contohnya sangat mudah sekali dilakukan, yaitu mengaji, murojaah, menghafal ya. Apa yang dihafal? Al-Quran. Apa yang dimurojaah? Al-Quran. Apa yang dibaca? Al-Quran. Ini contoh perbuatan baik atau yang bermanfaat. Jika tidak membaca Al-Quran, membaca buku, apakah bermanfaat? Sangat bermanfaat ya. Jadi tidak hanya Al-Quran yang dibaca, tetapi juga buku-buku pelajaran atau buku-buku lainnya yang isinya memang bagus untuk kita baca. Begitu ya teman-teman ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini perbuatan yang bermanfaat atau yang berguna adalah beramal atau bersedekah. Jadi kita bersedekah itu tidak harus besar ya, tapi sesuaikan dengan kemampuan kita. Yang penting ikhlas ya. Ini udah sering dipraktekkan sama teman-teman ya, di sekolah, di rumah, dimanapun berada. Alhamdulillah. Selanjutnya, wah, kalau ini apa ya? Ini membantu orang yang sudah tua, menuntun, karena orang yang sudah lanjut usia itu
Kalau jalan juga tidak setegap kita ya yang masih muda. Oleh karena itu kita harus menuntunnya agar selamat. Seperti ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini membantu orang yang lemah ya. Membantu tidak harus berupa uang. Kalau yang tadi beramal menggunakan uang, kemudian menggunakan tenaga, ini membantu orang lain yang lemah bisa berupa makanan. Jadi tidak harus uang ya, bisa uang, bisa makanan, bisa tenaga. Selanjutnya salim atau meminta izin kepada kedua orang tua. Ya, kalau mau pergi sekolah atau pulang sekolah, pergi mengaji atau apapun itu, izin dulu. Izin, memohon izin, kemudian salim, cium tangan kepada kedua orang tua. Selanjutnya apa nih ya? Kayaknya sering dilakukan nih sama teman-teman, yaitu bersih-bersih. Ya, lap-lap meja, lemari, kursi, meja belajar, ya, menata buku-buku pelajaran di meja yang rapi dari yang kecil sampai yang besar. Itu juga contoh perbuatan yang bermanfaat. Selanjutnya, kalau ini adalah contoh perbuatan yang tidak bermanfaat. Kalian pasti tahu ini apa ya? Yaitu mencontek. Mencontek adalah perbuatan yang tidak bermanfaat. Kita bisa ya mengerjakan sendiri saat ujian, ulangan, apapun hasilnya, yang penting hasil sendiri itu jauh lebih baik, jauh lebih bagus. Oke teman-teman ya. Selanjutnya, ini juga salah satu contoh perbuatan yang tidak berguna nih. Apa ini ya? Marah-marahan sama adik, sama kakak, ya, tidak ada yang bertegur sapa, diem-dieman. Ini juga perbuatan yang tidak berguna. Kita tidak boleh mencontoh perbuatan ini teman-teman, ya, harus dijauhi. Karena kita itu makhluk sosial, kita itu tidak bisa hidup sendiri, kita harus hidup dengan banyak teman, itu lebih menyenangkan. Selanjutnya ini, bermain. Tadi teman-teman ada nyebutnya bermain PS, bermain game, dan lain sebagainya. Ada yang bilang boleh kok Bu main game, tapi yang penting gak boleh terus-terusan. Ya memang benar, tapi nanti khawatirnya jadi keterusan ya. Jadi lebih baik dihindari. Kita bisa kok bermain permainan yang lain dengan teman-teman atau dengan orang yang di rumah. Bermain congklak, bermain karet, bermain petak umpet, ya kan, banyak ya. Daripada bermain PS sendirian, lebih baik bermain secara berkelompok dengan teman-teman yang lain, itu lebih menyenangkan. Selanjutnya ini contohnya apa ya? Orang yang sedang marah, kesel, teriak. Kalau seperti ini, nanti teman juga takut untuk berteman dengan kita kalau kita marah-marah, teriak-teriak. Ya, jadi ini harus dihindari, harus ditinggalkan. Tidak ada gunanya, ya. Seperti teman-teman. Selanjutnya, mencuri. Ini perbuatan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Ini juga perbuatan yang tidak berguna, harus dihindari. Sekarang tugasnya adalah baca kembali ya teman-teman ya, materi PAI-nya di halaman 11 sampai 15. Kemudian dilafalkan hadisnya tengahnya aja tuh, yang kan panjang tuh ya. Kalian lafalkan yang tengahnya aja nggak apa-apa. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nih punya hadisnya. Gitu ya teman-teman ya. Begitu ya teman-teman ya. Ibu rasa cukup.
Mudah-mudahan kita masih bisa ketemu di pekan berikutnya. Akhir kalam, assalamualaikum.